Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar Anda pemirsa? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini kita kembali silaturahim dalam program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Sebagai manusia, kita pasti menghadapi tantangan. Saya senang menggunakan istilah tantangan karena seringkali sebagian besar orang menganggap itu bukan tantangan tapi kesulitan. Misalnya, sudah enak bekerja, ternyata harus diputus kontrak, akhirnya jadi pengangguran. Atau kita memiliki orang yang kita cintai, tapi terlebih dahulu meninggalkan kita, meninggal dunia. Baik itu orang tua, anak, istri, ataupun suami. Kadang nggak bisa menerima keadaan ini. Sehingga akhirnya kita selalu berpendapat bahwa kenapa ya hidup saya selalu diuji? Kenapa saya harus dapat kesulitan dalam hidup ini? Apakah ini karena ulah saya? Padahal saya sudah rajin beribadah kepada Allah. Akhirnya banyak pikiran-pikiran yang masuk dalam benak kita. Sehingga akhirnya ada orang yang akhirnya nggak mau ibadah. Kenapa? Karena ngerasa, aduh saya jadi malas karena saya rajin ibadah malah dapat kesulitan. Nah, bagaimana kita menyikapi kesulitan? Karena tidak jarang juga orang-orang soleh yang menganggap sebenarnya kesulitan ini salah satu tanda kecintaan Allah kepada kita. Nah, saya nggak akan bicara banyak karena hadir guru kita di sini akan membahas bagaimana menyikapi kesulitan. Bahkan judulnya di sini menarik sekali, yaitu berterima kasih kepada kesulitan. Bagaimana bisa? Hadir bersama kita guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa kabar Prof? Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Ini bicara kesulitan hidup, saya jadi ingat dengan 2 tahun terakhir, Prof. Gara-gara COVID-19, akhirnya banyak orang yang harus merubah gaya hidupnya, bahkan sampai jadi pengangguran. Seperti kita nih contohnya, harus melakukan protokol kesehatan, harus vaksin 3 kali, bahkan sebelum syuting tadi kita juga harus benar-benar menjaga diri kita tetap berjarak, gitu, Prof. Kembali ke tema, Prof. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur dengan kesulitan? Apakah kesulitan ini sebagai ujian, atau bagian dari azab Allah, atau justru sebagai tanda cinta Allah kepada kita? Silakan, Prof. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, tetapi mudah-mudahan ada berkah untuk kita semuanya, ya. Tema kita bersyukur, mensyukuri ya, tantangan, ya. Sebetulnya syukur yang paling tinggi itu bukan hanya mensyukuri nikmat, Ya. tapi mensyukuri apapun yang datang dari Allah. Itulah lebih tinggi daripada syukur. Dalam Al-Quran disebut dengan syakur. Allah. Ya. Yang banyak itu syukur. Lebih banyak lagi tidak bersyukur. Apa perbedaan syukur dan syakur? Syukur itu mensyukuri nikmat Allah, nikmat promosi, nikmat rezeki, nikmat anak soleh, nikmat rumah mewah, nikmat beli kendaraan baru, nikmat perasaan damai. Ya, berbagai kenikmatan itu disyukuri. Ya, itu wajar. Tapi kalau mensyukuri apapun datang dari Allah, termasuk penyakit, PHK, penderitaan, kekecewaan, bala, musibah, kalau orang mensyukuri semuanya itu, maka itu disebut dengan asyakur. Ma'rifahnya sudah sampai tingkat tinggi. Karena mereka sudah yakin segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik. Cuma kita belum manfaat, belum bisa memahami apa di balik cobaan tantangan itu. Saya pernah nyampaikan juga pada beberapa waktu yang lalu di kesempatan yang sama seperti ini, ya, bahwa hanya karena kita tidak tahu apa hikmah di balik penyakit itu, maka kita menjerit pada saat kita ditimpa musibah penyakit. Ya, kalau kita menyimak hadis Nabi, ya, sehari kita dilanda penyakit demam, diampuni dosa kita selama 1 tahun. Allah. Tidak ditimpa suatu musibah bagi seseorang, melainkan musibah itu pencuci dosa masa lampau. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia menyegerakan siksanya datang di awal di dunia supaya nanti tidak transit lagi di neraka. Coba kalau kita menghayati hadis-hadis ini, maka kita tidak perlu menjerit pada saat ada musibah. Sebab musibah itu surat cinta Tuhan
tandanya dia mencintai kita, maka dia lunasi kita di dunia ini supaya nanti nggak menjadi penghuni neraka, ya kan. Nah, jadi para pemirsa, bagi orang yang sudah sampai ke tingkat ma'rifah yang lebih tinggi, memang betul jarak antara penderitaan dan kenikmatan itu makin sedikit, makin dekat. Seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi. Karena kita kan kadang-kadang salah mendefinisikan sesuatu. Wah, ini bahaya nih, musibah ini. Kok berkali-kali, berhari-hari, bahkan kita sudah bernazar segala macam untuk minta sejodoh dengan si X. Tapi kok orang lain, tetangga yang dapat. Tuhan diskriminatif lah. Memang dasar manusia sial. Dia nyalain dirinya sendiri, takut menyalahin Tuhan, ya kan. Nah, ini contoh orang yang tingkat ma'rifah, kearifannya itu belum standar, masih kurang. Padahal Allah mengingatkan kita, "Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kalau kalian sudah berupaya semaksimal mungkin, serahkan dirinya kepada Allah. Tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Ya, jangan sampai seperti tadi. Hanya karena kita nggak tahu hikmah di balik penderitaan, hikmah di balik musibah, hikmah di balik kegagalan, hikmah di balik penundaan promosi, hikmah di balik penyakit ini, ternyata ada lebih besar yang Allah lindungi untuk diri kita sendiri. Kan ada ayatnya menenangkan hati kita kan. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu adalah buruk, tapi bagimu itu adalah baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu adalah baik tetapi buruk bagimu. Nah, jadi Allah itu punya definisinya sendiri yang pada akhirnya pasti dia benar dan pasti dia menang dan pasti memang itu yang paling benar. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kalau kita menghadapi sebuah tantangan, berterima kasihlah. Sebab itu tanda cinta Allah. Surat cinta itu kan harus disyukuri sebetulnya. Jadi jangan menjerit pada saat diuji musibah. Jangan sampai kita berada pada posisi menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sholat tahajud lah, puasa Senin Kamis lah. Tetangga kita nggak pernah tersentuh air wudhu, malah dia dapat semuanya. Enak. Ya, jangan dulu. Justru jangan-jangan ini yang terbaik buat kita, ya kan. Nah, saya kira nanti kita akan bahas setelah ini bagaimana mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri. Jangan mengcopy paste kebahagiaan orang lain, kita anut menjadi itu kebahagiaan diri sendiri, itu menciptakan neraka dalam diri itu sendiri. Mendefinisikan kebahagiaan menengok ke atas lapis sekian tingkatan di atasnya, ya itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi coba kita melihat ke bawah, alhamdulillah ternyata masih banyak orang di bawah saja. Rasa syukur itu muncul. Tapi saya kira kita akan bahas nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik Prof. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang hakiki itu bukan menyamakan dengan kebahagiaan orang, kata Prof. Tadi. Tapi Prof tadi belum dijawab, Prof. Mungkin ini jadi pertanyaan bagi kita juga. Kalau kita mendapatkan kesulitan, Prof, apakah itu akibat ulah tangan kita sendiri? Atau itu memang takdir dari Allah? Atau memang ini wujud cinta Allah kepada kita? Tetap di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jadi permohonan kita kepada Allah ditolak, boleh jadi seperti permohonan seorang bayi minta pisau tajam tidak diberikan oleh ibunya. Kalau kita menanam benih-benih surga pasti dapat surga, tapi kalau menanam benih-benih neraka, ya neraka yang kita panen.